Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati Ibu Zurina Aida selaku dosen mata kuliah promosi kesehatan, dan yang saya hormati teman-teman saya sekalian. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Determinan Perubahan Perilaku. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Nazla Waida Sibuan sebagai moderator. Saya Alia Yolanda sebagai pemateri pertama. Saya Anissa Ananda sebagai pemateri kedua. Saya Sarah Delia sebagai pemateri ketiga. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Alia Yolanda. Sebelumnya pengertian apa itu perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu adalah proses dinamis yang melibatkan perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan individu atau kelompok dalam merespons suatu stimulus atau kondisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Yolanda. Baik, selanjutnya materi selanjutnya saya yang akan presentasikan, yaitu yang pertama teori Lawrence 1 Green. Faktor-faktor determinan perilaku yaitu ada faktor predisposisi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri dapat terwujud dalam bentuk usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pengetahuan, sikap kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Lalu faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, misalnya seperti puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban, transportasi, dan sebagainya. Lalu ada faktor pendorong yang terwujud dari faktor yang ada di luar individu, dapat terwujud dalam bentuk sikap dan perilaku petugas kesehatan, kelompok, referensi, perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, peraturan atau norma yang ada. Lalu selanjutnya ada dari teori Snehandu, yaitu ada faktor-faktornya, ada behavior, yaitu nilai seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan dan perawatan kesehatannya. Ada social support, dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya. Terus ada aksesibilitas, of information, ada atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan. Lalu ada personal autonomy, otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal ini mengambil tindakan atau keputusan. Lalu ada action situation, yaitu situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak, personal autonomy. Selanjutnya dari teori WHO, faktor-faktornya ada pemahaman dan pertimbangan, yakni dalam bentuk pengetahuan, persepsi, sikap kepercayaan, dan penilaian seseorang terhadap objek, yaitu Lalu selanjutnya ada orang penting sebagai referensi. Lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting. Apabila seseorang itu dipercaya, maka apa yang yang katakan atau perbuat cenderung untuk dicontoh. Lalu ada sumber daya. Sumber daya di sini mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Semua itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat. Lalu ada aksi situation, yaitu kebiasaan, nilai-nilai, tradisi-tradisi, sumber-sumber dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup atau way of life yang pada umumnya disebut kebudayaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada materi bentuk
perubahan perilaku yang akan dijelaskan oleh teman saya persilakan kepada Anissa Ananda untuk menjelaskan. Terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perubahan alamiah atau natural change, yaitu perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Contohnya yaitu seorang anak yang masih kecil belum tertarik terhadap lawan jenis, namun seiring bertambahnya usia, maka ketertarikan terhadap lawan jenis menjadi besar. Seseorang lelaki remaja yang mengalami masa puber dan perubahan fisik seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua yaitu kesediaan untuk berubah atau readiness to change, yaitu apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, atau berubahnya perilaku, dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Contohnya yaitu misalnya seseorang yang didiagnosa menderita sebuah penyakit namun disarankan untuk melakukan pemeriksaan CT scan, namun terdapat pasien yang ingin mengikuti saran dokter dan ada pula pasien yang tidak ingin mengikuti saran dokter. Lalu yang ketiga yaitu perubahan terencana atau planned change, yaitu perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek, dikarenakan individu tersebut merasakan dan mendapatkan kerugian atau keuntungan jika perilaku tersebut diteruskan. Contohnya Pak Anwar adalah perokok berat. Karena pada suatu saat ia terserang batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi rokok sedikit demi sedikit. Dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Lalu selanjutnya yaitu strategi perubahan perilaku. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kekuatan atau kekuasaan dorongan. Nah, dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran atau masyarakat sehingga ia mau melakukan atau berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, cara ini dapat ditempuh misalnya dengan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat. Namun, cara ini akan menghasilkan perilaku yang cepat. Akan tetapi, perubahan tersebut belum tentu akan berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak atau belum didasari oleh kesadaran diri sendiri. Lalu yang kedua itu ada pemberian informasi. Pemberian informasi kesehatan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Harapannya dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan membuat masyarakat ingin merubah perilakunya yang berwawasan kesehatan. Contohnya hasil atau perubahan perilaku dengan cara ini memakan waktu lama, tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat langgeng karena didasari oleh kesadaran mereka sendiri atau bukan karena paksaan. Lalu yang ketiga yaitu diskusi partisipasi. Nah, cara ini adalah sebagai peningkatan cara kedua yang dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Nah, diskusi partisipasi ini adalah salah satu cara yang paling baik dalam rangka memberikan informasi-informasi dan pesan-pesan kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke judul teori perubahan perilaku yang akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan teori perubahan perilaku. 1. Teori stimulus organisme atau SOR. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme.
artinya kualitas dari sumber komunikasi atau source, misalnya kredibilitas, kepemimpinan, dan gaya bicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua ada teori Festinger, dissonance theory. Teori dissonance, cognitive dissonance theory diajukan oleh Festinger pada tahun 1957. Telah banyak pengaruh dalam psikologi sosial. Teori ini sebenarnya sama dengan konsep imbalance atau ketidakseimbangan. Hal ini berarti bahwa keadaan kognitif dissonance merupakan ketidakseimbangan psikologi yang diliputi oleh ketenangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Terus ada teori fungsi. Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu tergantung kepada kebutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang adalah stimulus yang dapat dimengerti dalam konsep kebutuhan orang tersebut. Yang keempat, teori Kurt Lewin. Lewin berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong atau driving force dan kekuatan-kekuatan penahan atau restraining force. Perilaku itu dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di dalam diri seseorang, sehingga ada ketiga kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke teori perubahan perilaku selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya, Dinda Aulia Putri. Saya persilakan. Jadi saya akan melanjutkan materi kelima, teori kognisi sosial. Nah, teori sosial merupakan interaksi yang terus-menerus antara suatu kelompok dan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang semula dikenal sebagai teori pembelajaran sosial. Lingkungan tempat seseorang membentuk dan mempengaruhi perilakunya. Nah, menurutnya dalam teori pembelajaran sosial, lingkungan memang membentuk perilaku, namun perilaku juga membentuk lingkungan, di mana terjadi hubungan atau interaksi antara lingkungan, perilaku, dan proses psikologis orang. Karena ada ABC, yaitu antecedent, behavior, dan consequence. Menurut teori ABC, perilaku dipicu oleh beberapa rangkaian peristiwa atau sesuatu yang mendahulukan sebuah perilaku dan secara kausal terhubung dengan perilaku itu sendiri dan diikuti oleh konsekuensi. Data dari perilaku dari bagi individu yang meningkatkan atau menurunkan kemungkinan perilaku tersebut akan terulang kembali. Nah, analisis membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk mengubah perilaku dengan memastikan keberadaan anteseden yang tepat dan konsekuensinya yang mengandung perilaku yang diharapkan. Baru yang ketujuh ada teori of resonant action, yaitu teori ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara keyakinan sikap, nilai, dan perilaku. Teori of resonant action ini berkembang pada tahun 1967 untuk melihat hubungan sikap dan perilaku. Teori alasan perilaku merupakan teori perilaku manusia secara umum. Baru yang keempat ada teori of behavior, yaitu teori perilaku berencana. Nah, teori ini dikembangkan karena kebutuhan, sehingga memunculkan sebuah teori yang disebut dengan teori of planet. Tidak begitu banyak perbedaan antara teori of dengan teori behavior. Ada perbedaan terhadap truk di dalam teori of planet behavior, ditambahkan dengan kontrol persepsi perilaku untuk persepsi kontrol. Bila ada belief model atau BM. Nah,
dikembangkan pada tahun 1950-an untuk menjelaskan respon individu terhadap gejala penyakit, diagnosa, pengobatan, dan alasan mengapa orang tidak berpartisipasi pada program kesehatan masyarakat. HBM pada dasarnya adalah psikologi sosial dan didasari oleh pemikiran bahwa persepsi terhadap ancaman adalah prekursor yang penting dalam tindakan pencegahan. HBM berakar pada teori kognitif yang menekankan peran hipotesis atau harapan subjektif individu. Pada perspektif ini, perilaku merupakan fungsi dari nilai subjektif suatu dampak dan harapan subjektif bahwa tindakan tertentu akan mencapai dampak tersebut. Konsep ini dikenal sebagai teori nilai harapan. Baik, karena telah selesailah para teman-teman saya menyampaikan materinya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah perubahan perilaku adalah proses dinamis yang melibatkan pola pikir, sikap, dan tindakan individu atau kelompok dalam merespon suatu stimulus atau kondisi. Proses perubahan ini melibatkan langkah-langkah mulai dari kesadaran hingga adopsi perilaku baru. Strategi untuk mendorong perubahan perilaku ini dapat berupa pendidikan, persuasi, dan penyediaan fasilitas yang mendukung. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang determinan perilaku sangat penting untuk mencapai perubahan yang efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.